Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kelas 7. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Ketua kelas siapa? Ya. Semoga segera sembuh. Oke, untuk hari ini kelas 7A kita kembali ke Labcom lagi, melanjutkan pembelajaran. Terakhir berarti 2 minggu lalu ya. Minggu kemarin kan non-efektif buat lomba. Ada yang masih ingat 2 minggu kemarin, 2 minggu yang lalu itu kita ngapain saja? Apa? Membuat tabel. Di mana? Pakai aplikasi apa? Word. Terus bikin apa lagi? Ya, selain tabel apa? Apa? Nempel gambar. Gambar apa kemarin? Kemerdekaan. Oh itu ya, logo HUT 80 itu ya. Oke, jadi nempel. Terus format penulisannya yang sudah kalian coba di Word itu apa saja? Mengubah apanya? Huruf, tulisan, font, besar kecil, ukurannya, lagi, garis bawah, miring, tulisannya miring, terus satu lagi ya, tebal, efek tebal. Jadi kalian sudah mencoba beberapa fitur yang sering digunakan kalau kalian memakai Word. Sampai kapan Pak? Sampai seterusnya. Sampai dunia kerja pun fitur itu akan selalu kalian pakai. Menebalkan huruf, membuat garis bawah di tulisan, miring dan sebagainya. Terus untuk hari ini kita akan belajar masih Word, masih di aplikasi Word, tapi materinya itu tentang berpikir komputasional. Pasti belum ada yang pernah mendengar pelajaran atau materi ini. Belum ada. Nah, ini berpikir komputasional. Pasti belum pernah ada yang mendengarnya. Apa ada yang pernah mendengar? Belum ya? Di SD ada nggak? Ada. Jadi ini pelajaran baru aja di SMP. Oke, sekarang belum kita masuk ke materi, langsung mau tanya dulu ada 2 itu. Menurut kalian, kenapa komputer bisa melakukan perintah dengan cepat dan tepat? Apa yang membedakan komputer dengan manusia? Yang pertama dulu, kenapa komputer bisa melakukan perintah dengan cepat dan tepat? Contohnya kamu mencet power, langsung cepat nyala. Kenapa? Karena robot. Ya, oke. Ada lagi? Terus yang kedua, apa yang membedakan komputer dengan manusia? Ayo. Ya benar, komputer terbuat dari komponen chipset. Terus ada lagi? Apa? Dia tahu. Yang lain? Pendapat yang lain? Apa yang membedakan komputer dengan kalian, dengan manusia? Manusia itu makan. Apa? Manusia itu? Manusia itu karena makan. Karena makan, oke. Komputer nggak makan. Makanya apa kalau komputer biar nyala? Power. Listrik. Kalau laptop baru pakai baterai. Kemudian yang kedua, kalau kalian
kesiangan, apa langkah-langkah yang biasanya kalian lakukan supaya tetap bisa sampai sekolah tepat waktu? Satset, benar, satset. Tahu kesiangan, misal biasanya bangun jam berapa? Setengah 6, oke. Misal tadi bangun jam 6, satset langsung. Contohnya apa? Satsetnya mandi langsung tidur atau gimana? Rumahnya mana? Dekat, oh dekat. Oke, jadi harus satset ya. Yang lain mungkin, oh kalau saya kesiangan ada persiapan yang nggak saya lakukan Pak. Misal sarapan, misal udah kesiangan Pak, sarapannya di kantin aja nanti di sekolah. Atau yang lain mungkin gimana? Ada yang pernah kesiangan? Gimana Mbak kalau kesiangan? Cepet-cepet, bubuk. Biasanya ada yang ketinggalan enggak kalau kesiangan? Enggak, udah disiapin. Dari kapan? Kalau pagi subuh ya, kalau pagi subuh misal bangunnya kesiangan, itu ya kalau mandi jangan sampai skip ya, jangan sampai terlupakan, harus itu wajib. Mungkin sarapan yang tidak dilakukan. Jadi kalau misal kalian kok kesiangan banget, langkah-langkah yang biasanya kalian lakukan atau yang mungkin seharusnya dilakukan tadi, pertama satset lebih cepat dari biasanya. Mungkin kalau misal kalian bangunnya normal jam 5 masih bisa main HP dulu, ya enggak langsung berangkat, oh dimarahin, dioprak-oprak. Ada yang bangun tidur nyekrol TikTok dulu. Kopi gimana, Bi? Nyekrol TikTok dulu enggak? Enggak. Udah makan, kemudian buka IG dulu atau YouTube dulu mungkin? Enggak, kayak langsung mandi, sarapan. Oh enggak sarapan juga, berarti gasik bangunnya. Bangunnya, berangkatnya jam berapa? Enggak ada tentu. Oke, ya itu tadi kalau misal kalian bangunnya kesiangan, harus melakukan sesuatu yang lebih cepat dari biasanya, atau ada kegiatan yang bisa ditinggalkan. Contohnya dari sarapan, mungkin kalau mandi saya rasa nggak bisa jadi. Oke, sekarang kita ke pengertian dari berpikir komputasional. Coba dibaca absen sekarang tanggal 19, absen 19 ya Pak? Belum apa absennya? Belum apa? Belum bukan. Fakih mana Fakih? Baca coba Fakih. Nomor 1 aja boleh. Kelihatan nggak? Ya, coba dibaca yang keras. Oke, berpikir komputasional adalah suatu cara berpikir logis dan sistematis atau berurutan. Contohnya, tadi kalian secara tidak langsung, secara tidak sadar, kalian sudah menerapkan berpikir komputasional pada kegiatan pagi hari kalian, terutama pada persiapan berangkat ke sekolah. Walaupun mungkin kamu ya memang kegiatannya kayak gitu Pak, mau gimana lagi, tapi secara tidak langsung itu kalian sudah menerapkan berpikir komputasional. Memang gimana Pak? Itu cara berpikir yang logis dan berurutan. Contohnya tadi bangun tidur, habis bangun tidur ngapain? Mandi, habis mandi? Makan. Beres-beres. Berangkat. Oke. Mungkin ada juga yang bangun tidur, ibadah dulu apa mandi dulu? Ada yang mandi dulu baru sholat, ada yang sholat dulu baru mandi. Yaitu setiap orang, setiap anak berbeda-beda. Tapi dilakukan secara berurutan. Ada yang bareng-bareng, mandi sambil sarapan, mandi sambil apa-apain, nggak ada ya. Pakai baju sambil makan, ada yang sambil, mungkin kalau udah kesiangan atau kalau nggak makan. Oke,
Yang kedua, membantu memecahkan masalah dengan langkah terstruktur. Contohnya tadi, kalau kalian dapat suatu masalah, masalahnya apa Pak? Bangun kesiangan, sebuah masalah bukan? Bangun kesiangan sebuah masalah bukan? Salah. Nah, dengan berpikir komputasional, kalian itu bisa gampang memecahkan masalah. Oh, kamu bangun kesiangan, harus ngapain ya? Oh, sarapannya nanti aja lah di sekolah. Itu salah satu dari solusinya. Atau mungkin mandinya dipercepat. Yang tadinya kepengen sampoan mungkin karena kesiangan jadi nggak perlu sampoan nanti sore. Itu solusi dari suatu masalah. Yang ketiga, tidak hanya dipakai komputer, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira selain persiapan berangkat ke sekolah, apa lagi? Yuk. Yang menurut kalian dilakukan secara urutan? Ya, apa? Yuk, coba. Kegiatan apa yang kalian lakukan dilakukan secara urutan? Kamu udah tahu urutannya. Oh, habis ini ngapain? Habis ini tidur. Oke, mau persiapan mau tidur. Gimana, Wi? Pertama ngapain? Sholat Isya. Oke. Cuci kaki, cuci muka, gosok gigi, beres-beres dulu kamarnya. Makan tidur. Oke, coba yang cowok sekarang. Rafa coba. Siap-siap tidurmu gimana, Pak? Siap dulu. Oke, terus. Siap-siap itu ngapain? Habis sikat gigi, terus masuk ke kamar. Ngapain? Langsung tidur. Oke. Yang lain, ada lagi? Mungkin ada ritual khusus sebelum tidur. Pokoknya harus apa? TikTokan, oke, nge-scroll TikTok dulu 10 menit atau 15 menit, habis itu merem. Ada lagi yang lain, mungkin harus ngemil dulu. Enggak. Oke, jadi macam-macam aktivitas yang dilakukan. Sampai sini ada pertanyaan tentang berpikir komputasional enggak? Sudah ada gambaran? Jadi kalian memang sudah menerapkan di kegiatan sehari-hari. Contoh lainnya, yo, siapa yang pernah masak mie? Ya, jadi boleh, mie sudah boleh. Ada yang belum pernah masak mie? Coba yang belum pernah. Ada yang sama sekali belum pernah nyoba masak mie? Ada ya? Tidak. Semuanya tahu. Oke, sekarang aku mau tanya. Kalau mau masak mie itu langkah-langkahnya apa saja? Rebus air. Tuang telur kemana? Rebusan air. Tunggu mendidih apa enggak? Oke, berarti rebus air sampai mendidih. Kalau udah mendidih, pecahin telurnya. Oke, direbus. Masukin minyak. Aduk. Tunggu dia mendidih lagi. Kira-kira berapa menit? 3 menit sampai 4 menit mungkin ya. Terus bumbunya dulu ke piring apa minyak dulu biasanya kalian? Mie dulu kan? Ada yang mie dulu, ada yang bumbunya dulu. Oke, dituang ke piring terus aduk-aduk. Terus oke, dikeringkan, ditunggu dingin sedikit. Oke. Ya. Ada lagi? Oh, makan. Itu contoh masak mie. Ada yang pernah masak makanan lain selain mie? Oke, ya sekarang ada yang cowok. Gawes ke goreng, bikin juga goreng. Yuk, gimana? Pertama, minyak diapain? Oke, tuang wajan. Terus bikin bumbu gulep ya. Terus telurnya diapain? Dioseng. Oke, nasi dicampurkan ke wajan.
bumbunya kapan? Bumbu dulu tadi sebelum telur. Oke. Kecap. Terus masukin sayur-sayurnya. Terus suiran ayam, oke. Udah cukup. Dimasak aseng. Sekiranya udah panas, taruh di oke. Ya, kalian berarti udah bisa menerapkan berpikir komputasional di kegiatan sehari-hari. Selain berangkat pagi ya, tadi ada masak mie, masak nasi goreng. Oke, perhatikan ke depan dulu. Ke depan dulu. Di dalam berpikir komputasional itu ada 4 konsep atau 4 hal yang wajib ada di depan. Jadi yang pertama ada dekomposisi. Artinya dekomposisi itu memecah masalah besar menjadi bagian kecil. Contohnya tadi, misal kalian dapat masalah bangun kesiangan kira-kira harus ngapain? Oh kalian pecah dulu, sarapan lah, mandinya dipercepat lah, minta diantar bapak yang lebih gasik, sangunya juga dicepetin misal, jalan berdua atau gimana. Itu salah satu memecah masalah menjadi bagian kecil. Jadi jangan santai, misal kalian bangun kesiangan, aduh sudah jam 6, udahlah santai aja. Nah itu bukan memecah masalah, tapi malah menambah masalah. Jadi malah tambah kesiangan nanti sampai sekolahnya. Kemudian yang kedua ada pengenalan pola atau kalian memahami urutannya setiap hari itu sama atau tidak. Mencari kesamaan atau pola dari suatu masalah. Contohnya kalau kamu kesiangan pasti gugup, ya enggak? Pasti apa lagi? Biasanya kalau kalian kesiangan itu yang kalian rasa apa? Panik. Itu namanya pola. Akan selalu sama rasanya kalau kalian kesiangan. Terus misal kasus yang lain Pak, jangan yang kesiangan. Tadi masak mie misal. Pola orang masak mie itu nyemplungin air dulu apa mie-nya dulu? Air. Kalau misal ada yang nyemplungin mie ke panci habis itu dikasih air, nah itu menyalahi aturan atau tidak sesuai dengan pola. Jadi semua itu ada polanya. Yang ketiga ada abstraksi. Jadi kalian nggak perlu mikir yang nggak penting. Contohnya masak mie, kamu mikir ini kok kompor bisa nyala api ya, gimana caranya? Ya enggak, tapi kan nggak perlu kalian pikirkan lagi masak mie tiba-tiba kepikiran, kok ini ada muncul apinya ya? Kok apinya warna merah, warna biru? Nah itu tidak perlu dipikirkan. Algoritma menyusun langkah-langkah. Contohnya tadi yang kalian sudah sebutkan. Pertama, rebus air Pak. Kedua, tunggu mendidih. 3, masukkan minyak dan seterusnya. Itu langkah-langkah namanya algoritma. Ini contohnya. Nah, misal bersiap-siap ke sekolah, dekomposisinya ini. Bersiap ke sekolah, ada bangun, jadi kalian pecah dulu. Kalau mau siap-siap itu, kalau mau berangkat sekolah, harus bangun tidur basic, kemudian harus melakukan mandi, sarapan, ibadah, mandi, sarapan, berangkat. Belum tertulis sholatnya itu. Kemudian yang kedua, pengenalan pola. Setiap hari urutan kegiatan hampir sama dari Senin sampai Jumat. Dan seterusnya sampai algoritma. Oke, kesimpulan coba dibaca Mbak. Baca. Kesimpulannya.
berpikir komputasional. Microsoft Word. Oke. Jadi berpikir komputasional itu cara berpikir cerdas untuk menyelesaikan suatu masalah. Kemudian bisa dipakai di komputer maupun kehidupan nyata. Dan yang ketiga, kita akan belajar menggunakannya dalam berbagai kegiatan, termasuk membuat dokumen di Microsoft Word. Nah, sekarang untuk kalian, oke. Sekarang gantian kalian yang membuat project. Setiap anak nanti menuliskan kegiatan siap-siap berangkat ke sekolah. Harinya hari apa Pak? Terserah. Kalian misal mau milih hari Senin. Kalau hari Senin berarti kan ada upacara. Mungkin bangunnya lebih klasik atau sarapannya lebih banyak mungkin. Terserah mau milih hari Senin atau hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Yang penting hari sekolah. Tuh. Yang kalian tulis nanti mulai dari bangun tidur. Jadi awalnya itu bangun tidur sampai yang terakhir sampai di kelas atau sampai di sekolah. Ada pertanyaan enggak? Enggak ada. Jadi nantinya setiap anak dikasih judul bersiap ke sekolah, terus bawahnya dikasih nama kalian, misal Rafa, kemudian enter 1 titik bangun tidur 2, baik, agak panjang nggak apa-apa, bangun tidur yang kedua scroll TikTok sekitar 15 menit nggak apa-apa, dijelaskan nggak apa-apa, atau yang lebih pendek-pendek boleh. Yang penting harus turun, jangan sampai ada yang terlewat. Misal udah saat mandi atau ke ibadah harusnya ada, tapi kalian enggak. Paham ya? Paham? Oke, nanti sekarang siapkan dulu Word-nya. Dibuka dulu Word-nya, kemudian blank dokumen. Sudah? Oke. Nah, itu akan mencontohkan dulu. Oke, jadi di dalam Microsoft Word itu kalau kalian mengetik secara berurutan menggunakan nomor 1, 2, 3 dan seterusnya, itu dia akan otomatis nambah nomornya di bawah. Contohnya seperti ini. Misal yang saya ketik memasak mie, misal cara memasak mie goreng. Enter. Nah, kalian nanti ketik 1 titik spasi. Pertama, rebus air. Ini kalau kita pencet enter akan muncul nomor 2. Nah, jadi syaratnya kalian ketik nomornya itu harus angka 1 titik terus spasi baru ketik kalimatnya. 2, tunggu air mendidih. 3, masukkan telur ke panci panik. 5, masukkan mie ke dalam dan seterusnya. Mie dan seterusnya. Paham ya? Kalian nanti melanjutkan sampai misal Pak dibatasi enggak nomornya sampai berapa? Enggak. Mungkin setiap anak nanti beda-beda. Ada yang 8 langkah, mungkin ada yang 10,
ada yang 12, terserah. Yang penting harus sesuai dengan kegiatan siap-siap kalian ya masing-masing. Jangan contoh-contohan. Oh, kamu ada scroll TikTok dulu kalau bangun tidur langsung ikut dosen. Kalau memang nggak ada, ya tidak perlu ditulis. Judulnya berarti bersiap ke sekolah. Oke, sekarang silakan mulai mengetik. Saya kasih waktu gantian ya. Nanti satu halaman buat kalian, satu halaman lagi buat teman kalian. Sekitar 30 menit atau 20 menit. Dua-duanya. 20 menit buat dua. Oke. Ya, persiapan berangkat ke sekolah atau bersiap ke sekolah, terserah. Hurufnya jangan besar semua loh ya. Ayo, biar enak dibaca. Bersiap ke sekolah. Mana? Di Zoom. 100. Nah, yuk. Bersiap ke sekolah, enter 1 titik spasi. Bangun tidur. Sekolah duhur ya. Iya, nama lengkap. Di bawahnya misal ini ya, di bawah judul. Jepit. Nah. Apa nih? Nama lengkap. Nama lengkap aja. Iya, 1, 2, 3,
keluar nanti. Loh ini belum ada nomornya. Oh belum. Nah baik ini. Ya gitu. Ya. Kenapa? Satu-satu, gantian-gantian. Jadi harus cepat. Ya pentingnya harus cepat karena gantian sama temennya. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini tentang berangkat sekolah apa? Berangkat sekolah. Semuanya sama. Tentang berangkat ke sekolah atau siap-siap berangkat. Dari Senin sampai Jumat. Ya, kalau misal masih cukup satu halaman buat dua berdua ya nggak apa-apa. Kenapa? Di enter 2 kali. Enter, terus gantian teman kalian.
Ya. Nah, tunggu yang lain dulu. Ya. Coba tulisannya biar nggak terlalu kecil, dijadikan 12 ukurannya. Terus hurufnya pakai huruf Times New Roman. Coba. Ukuran hurufnya 12. Jenis hurufnya Times New Roman. Cari coba. Kalau mau mengganti kayak gitu harus diapain dulu? Di blok dulu. Tulisannya di blok dulu semuanya. Terus ke arahkan ke ukuran. Nah, ya. Blok. Kalau misal hurufnya nggak di atas dikecilkan aja dicari. Times. Ini baru berapa nih? Baru satu? Udah beliau, ayo. Ini bisa blok. Nah, diganti ini hurufnya. Ayo. Ini bisa. Nah, klik. Ini New Roman. Nah, lihat, klik. Nah, sekarang lihat. Tulis, ukurannya sudah 12. Oke, 3 menit lagi. Yuk. Ya, nggak apa-apa. Ya. 5 menit lagi. Kenapa? Di blok dulu, di blok. Klik kiri, kanan, tarik semua dari atas, dari atas. Lepas, arahkan ke tulisan tarik di gunting panahnya di sini. Bawahnya, panahnya itu depan. Klik.
selesai boleh di save. Di save-nya di folder kalian di dokumen. Ayo cara aksennya masih ingat? Ya, file, klik file, terus klik save. Klik ya itu juga bisa. Terus pilih yang browser. Klik file, save. Terus cari nama folder kalian. File ini ya. Ya itu bisa browse. Ini apa? Nama filenya ini LKPD berarti berapa? 3 ya? LKPD 3. LKPD 3. Ya, dibaca. 3, klik save. 3 klik. Sekali dulu. Klik ya cepat. Nah, ganti namanya ini ganti. Atas kembaliannya. Nah, ini dihapus. LKPD 3 folder. Bebas murah. Sama aja bebas. Ya, ini. Ya, klik save. Sudah bisa gambarnya di folder kalian ya. Mana foldermu? Klik 2 kali. Nah, ini udah bisa? Sudah. Kenapa? Nanti. Ya, dulu. Yang ini nggak usah dipotong nggak apa-apa. Karena nggak bisa ditambah. Ini biasa. Tapi jangan di close ya setelah sudah. Nanti yang anak membacakan. Dua kali. Mana yang belum mana? Jangan di close dulu. Jangan di close. Kan nanti mau dibacakan. Mana? Belum.
Jumlahnya berapa ya? Oke, pelajaran depan apanya dulu. Sudah selesai ya semuanya ya? Sudah bisa? Nanti kita akan spin saja, tidak semuanya ya, tapi beberapa saja buat contoh untuk kita simak bareng-bareng. Ada nggak kira-kira yang berbeda atau persiapannya itu beda banget, ada atau enggak dengan yang kalian lakukan. Jadi semuanya harus menyimak. Ini nomor absen kalian dari 1 sampai 30. Kalau misal nanti pasnya yang nggak berangkat ya berarti kita putar lagi. Siap ya? Maka nanti bacakan dari situ saja, nggak perlu ngajur. Oke, kita speech. Gabriel, oke, coba Gabriel dibacakan kegiatan. Yang lain mendengar ya, coba. Bangun. Jam 6 makan terus langsung mandi, oke. Ya, terus oke. Manasin motor, oke. Bareng kakak, oke. Yang manasin motor kamu? Padahal kamu, oke. Sarapan atau enggak? Oh, enggak. Ya, terus sampai sekolah. Oke, tepuk tangan
buat Gabriel. Singkat, padat, dan jelas. Oke. Jadi katanya kalau bangun jam 6 terus langsung siap-siap mandi. Tidak sarapan ya, Gabriel? Gak pernah sarapan. Oke. Lanjut. Siapa lagi nih? Absen. 20. 20 siapa? Bian. Bian. Coba dibaca. Yang keras, yang lain mendengarkan. Bangun tidur. Setelah bangun tidur saya membuka WA di HP saya selama 10 menit. Oke, terus? Lalu saya kemudian sholat subuh. Oke. Saya mandi sama mandi. Terus? Setelah itu saya memakai baju sesuai jadwal. Lepas saya pakai skincare. Lalu saya sarapan kalau tidak telat. Terakhir saya memakai kaos kaki dan sepatu. Saya pun akhirnya sudah sekolah dengan bapak bersama ibu saya. Pakai motor? Oke. Terus? Perjalanan saya mulai praktik. Tibanya di sekolah saya pun pernah meminta uang saku. Dan pada akhirnya saya sampai di kelas lalu berkemedi. Nanti minta uang sakunya di sekolah di depan. Oh. Oke, tuh. Mungkin barangkali ada yang kalau saya minta sakunya di rumah. Oke. Dari rumah jam berapa? Jam Kita. 6:05. Rumahnya mana? Oh, oke. Oke, tepuk tangan buat Bian. 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 Oke, lanjut ke 3 sekarang. Siapa nih? 11. Siapa? Mana? Pandi. Ya, Pandi. Pandi yang mana? Reza. Oke. Ya, yang keras, biar ada yang dengar. Tangan tidur dan tangan terus. Ya. Ya. Jelas. Terus? Ada 10 langkah punya Reza ini. Bangun tidur jam 5:30, kemudian mandi, pakai baju. Sarapan ada sarapan? Oh ada. Oke, tepuk tangan buat Reza. Lanjut. Apa ini? Yang kecil. Nam siapa Nam? Aska. Ayo As, ada Aska. Memang Aska ini. Kuliah banget. Bangun tidur, sholat subuh, 3 mandi, 4 makan siang, Terus 5 memakai sunscreen, Santren ya, terus 6 makan pagi, Hmm? 7 pakai hijab, 8 sekolah Jantan. Bapak Ibu. Ya, minta samunya kapan? Sama Pak. tergantung apa ya kalau aku dari upacara kalau kayak Ya, tepuk tangan buat Aska. Nah, ini waktunya tinggal. Oh, satu lagi terakhir. Di sini kita ada quiz.
Bisa pakai HP nanti. Terakhir nih, terakhir. Oh, buketu. Oke, buketu. Ayo, Upi. Upi, ayo dibacakan Upi. Ya. Yang itu sama. Sarapan apa enggak? Oh iya, sarapan. Oh, pakai baju, pakai sepatu itu sarapan. Sarapan pakai sepatu. Oh enggak. Di atasnya pakai sepatu berarti ya. Sarapan dulu baru pakai. Ya, tepuk tangan buat Upi. Ya cukup. Belum ke kuis. Coba kalian tadi sudah menyimak 5 apa ya? 5 apa 6 ya? 5 orang ganteng tadi. Kira-kira ada yang sama enggak dengan punya kalian? Urutannya ada. Ada yang berbeda? Ada juga. Contoh. Coba contoh yang paling berbeda punya kalian dengan punya yang tadi sudah disebutkan. Apa coba salah satunya? Kenapa? Kenapa Mas? Coba Pak, baca. Yang mana? Agis ya? Oh mandi dulu baru sarapan. Bangunnya basic banget, Agis. Jam 4:30. Asik. Mandi dulu baru sholat ya Mas. Mandi dulu baru sholat. Ya memang berbeda-beda. Ada yang sholat dulu baru mandi. Oke, sekarang paham nggak? Paham ya? Cara mengatur, cara menuliskan urutan atau langkah-langkah bersiap ke sekolah. Jadi dibiasakan kalau misal melakukan sesuatu itu harus harus terstruktur secara sistematis supaya apa? Tidak membingungkan kalian. Jadi jelas bisa melakukan Oke, sekarang siapkan HP kalian. Tidak bisa. Ya, Catherine. Yang nggak ada kuota dulu. Kalau yang nggak ada kuota, tethering ke wifi yang namanya friendly. Passwordnya 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Terus kalau yang sudah punya kuota, langsung ketik di Google Kahoot. Ini tulisannya ini. Kahoot di Google aja, biar gak perlu download. Sebenarnya di Play Store ada tapi mau pelan. Ketik Kahoot gitu. Nah terus yang belakangnya IT ya, Kahoot.it. Kahoot.it double O KAHOOT .it. Sudah? Nanti tampilannya seperti ini. Kahoot.it. Sudah? Kalau sudah seperti ini, masukkan kodenya ini 924897. Kahoot, pinnya berapa Pak? Ini pinnya. Nama panggilan Pak. Ya nama panggilan saja. Nama panggilan. Agis sudah masuk. Ada yang nggak bawa HP? Nggak usah, nama panggilan saja. Oh itunya nggak. Ini udah masuk. Izul, Gabriel, Pasha, Tessa, Asal, Husna.
Dia nama panggilan aja. Restu Kece. Damkar siapa ini Damkar? 21 anak. Berarti 37 ya. Kalau yang kuotanya habis itu dari gabung ke misi. Kalau nggak yang itu ruang lab TIK 2, passwordnya Spencer Wijaya, S-nya besar. Gandeng. 22. Dah? 24, kurang 3 lagi. Oke, perhatikan nanti pertanyaannya seputar materi tadi. Kan tadi sudah Pak Yusuf jelaskan tentang berpikir komputasional. Oke. Sebelumnya nih biar kalian nggak terlalu lupa. Nanti itu pertanyaannya seputar ini, hanya 4 ini saja. Dekomposisi itu apa? Pengenalan pola itu bagaimana? Abstraksi itu seperti apa? Algoritma apa? Tadi kan sudah saya jelaskan sedikit. Kalau kalian bisa menangkap dengan paham, insya Allah bisa menjawab. Sudah dinilai hanya untuk tulis saja. 25 kurang 2 lagi, ayo. Siapa yang belum? Aku. Belum. Aska sama siapa yang belum? 25? Harusnya 27 kan? 30 kurangi 3. Ya. Coba yang belum siapa? Sini udah, Mbak. Udah? Udah? Ayo, oke, belum. Oke, jadi. Dua 25, ayo. Siapa ini yang belum? Udah? Udah? Ini udah? Udah? Baru 25, ayo kurang 2. Aska sama siapa nih? Ini udah? Coba yang belum ada di sini siapa nih? Aska sama siapa? Oh, udah, oke, ayo. Jumlahnya 27 tapi kok yang masuk cuma 26. Coba dicek di sini namanya udah ada nama kalian belum? Oke, kita start. Yang pertanyaan 20 detik cepet-cepetan. Soalnya lihat depan. Berpikir komputasional adalah Pak.
kecil. Ayo apa tadi? Masalah besar jadi masalah yang kecil-kecil. Yo. 5, 4, 3, 2, 1. Kita lihat peringkatnya. Dan nyari juga. Oh, putih pertama. Ketiga, soal ketiga. Ketika kita menyadari bahwa kegiatan pagi hampir sama setiap hari, itu termasuk hampir sama setiap hari. Berarti gimana ya?